Baik, teman-teman pejuang monetisasi sekalian, video kali ini saya buat karena adanya request tersendiri dari teman-teman kreator yang mungkin pernah ditolak monetisasi, bukan hanya 1 kali, 2 kali, tapi bisa sampai 6 kali. Nah, dari hal tersebut saya berinisiatif memberikan sedikit hasil atau ide pemikiran saya mengenai tentang bagaimana cara mengetahui atau melihat karakteristik konten reupload yang nantinya akan ditolak monetisasi. Nah, konten reupload itu bukan hanya video ya, tapi melainkan juga musik. Nah, di sini mungkin saya lebih spesifik membahas ke konten reupload video seperti request teman sebelumnya. Nah, berbicara tentang konten reupload, mungkin kita akan bahas lebih lanjut setelah intro berikut. Nah, teman-teman sekalian, mungkin teman-teman sering sekali menjumpai konten reupload itu mendapatkan iklan, dan tentunya konten reupload ada yang monetisasi. Kan menjadi pertanyaan ya, di channel sebelah juga menjelaskan bahwa konten reupload bisa monetisasi, tapi ada bahkan channel yang saya anggap sebagai guru mengatakan bahwa sepintar apapun Anda dalam mengedit video itu bakalan ditolak monetisasi ketika itu menggunakan reupload. Namun bukan saya membantah ya, tapi ini menurut hasil pemikiran saya sendiri bahwa tidak selamanya konten reupload itu akan ditolak monetisasi. Yang pertama, mungkin langsung saja saya bagikan karakteristik atau ciri-ciri yang khas yang saya temukan sendiri. Nah, yang pertama, dalam mereupload konten, tentunya teman-teman harus memfilter dulu yang mana konten pada umumnya memang tidak akan diterima monetisasi dan yang mana bisa diterima monetisasi. Nah, memfilter itu artinya apa? Kita membagi konten tersebut menjadi 2 bagian. Yang bagian pertama, konten reupload yang tentunya tidak akan diterima monetisasi. Terus yang kedua, akan diterima monetisasi. Bagaimana cara mengetahuinya? Ya tentu kita bisa mengetahui sendiri dengan cara konten yang tidak bisa dimonetisasi. Itu yang pertama, misalkan konten atau mereupload ulang konten dari film box office misalkan. Nah, meskipun teman-teman secanggih apapun dalam mengedit, kecuali kalau menjadikan alur film ya, meskipun secanggih apapun teman-teman mengkompilasi, maka akan tetap mendapatkan teguran. Ya, hitung-hitung kalau tidak mendapatkan teguran, pas pengajuan monetisasi langsung ditolak. Salah satu contoh film Avengers Endgame. Pada saat itu saya pernah mereupload, saya menggabungkan Maker itu semacam menutup sebagian dari video, namun tetap terkena teguran katanya visualisasi. Jadi itu tidak bisa ya. Nah, terus yang kedua, bagaimana cara mengetahui konten reupload yang bisa diterima? Nah, kita melihat konten-konten reupload yang misalkan bukan dari TV-TV box office, bukan dari TV resmi, itu bisa diedit dan bisa lolos monetisasi. Nah, sudah ada gambaran tadi, jadi lanjut saya akan membahas bagaimana caranya mengetahui karakteristik konten yang bisa monetisasi tadi, kemudian di reupload dan tentunya bisa dipergunakan sebagai konten kita untuk jadi monetisasi. Nah, cara yang sederhana mungkin teman-teman harus ketahui bahwa ketika channel teman-teman belum termonetisasi, berarti nantinya teman-teman ketika mengajukan monetisasi itu akan ditinjau langsung oleh YouTube, dan peninjauannya pun ini kadang ada yang lama, kadang ada yang cepat. Kenapa? Tergantung dari kontennya. Ingat ya, bahwa yang memeriksa itu juga orang seperti kita, bukan sistem ya. Nah,
Jadi yang spesifiknya teman-teman harus ketahui bahwa teman-teman dalam mereupload, pastikan konten teman-teman yang akan diambil meskipun itu Creative Commons, pastikan bahwa belum ada kreator lain yang mereupload konten yang sama dan mendapatkan view jutaan. Karena ketika ada yang mereupload konten yang sama dan view-nya sudah jutaan, kemudian teman-teman mereupload ulang, maka dengan catatan itu akan ketahuan bahwa itu asal reupload. Kenapa? Karena kan sistemnya yang paling trending akan terlihat seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu untuk mengetahui karakteristik ya. Terus yang kedua, ketika teman-teman mengedit konten reupload, bukan berarti bahwa mengubah, memfilter atau menambah visualisasi transisi itu sudah bisa menghilangkan reupload. Tidak. Jadi bahasa reupload yang paling bagus yaitu bagaimana teman-teman bisa mengedit konten tersebut menjadi konten terbaru. Sebaiknya teman-teman menambahkan narasi. Narasi itu artinya suara teman-teman sendiri. Ada tuh channel yang berhasil, katanya sih reuploadnya ada 11 dan dia berhasil. Ya ada di channel saya jelaskan itu ya. Nah itu berhasil kenapa? Karena ternyata dia menggunakan narasi tersendiri meskipun hasil reupload di dalamnya. Nah seperti itu kedua kiat-kiat yang bisa teman-teman temukan. Nah bagaimana ketika teman-teman merasa bahwa bagian yang saya sampaikan ini tidak memenuhi channelnya, apakah diprivasi aja atau dibiarkan saja sampai pengajuan monetisasi? Nah tentu ketika membiarkan konten seperti itu dan memprivasi konten seperti itu, tentu akan ditolak monetisasi. Nah ada pertanyaan mungkin lagi, bagaimana ketika kita telah memblur, kemudian view konten itu yang diblur 900 atau bahkan sampai jutaan, itu jelas tidak akan bisa termonetisasi meskipun teman-teman konten yang lain telah dihapus ataukah bahkan di blur, tapi teman-teman tetap mempertahankan konten dengan jutaan view tadi yang meskipun sudah di blur itu tidak bakalan monetisasi kecuali teman-teman menghapusnya. Itu baru bisa monetisasi. Kenapa? Karena apa ya, ibaratnya gini, video yang trending itu akan muncul terus di beranda. Jadi kalau misalkan muncul di beranda kemudian itu di blur, kemudian tidak jelas apa videonya apa, nanti YouTube bisa mengatakan bahwa ini merupakan konten menyesatkan. Tetapi untung-untung teman-teman kalau bisa melakukan banding dan menang banding itu untung ya. Tapi saran saya sih silakan dihapus mulai dari awal, tidak apa-apa, kita berusaha karena yakin dan percaya semua orang hebat itu berawal dari bawah semua. Jadi mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di video berikutnya.